Baru-baru ini teknologi AI otak manusia yang revolusioner berhasil diluncurkan di Longguo. Tapi kabarnya, peneliti di balik pencapaian ilmiah yang menghebohkan ini justru hilang secara misterius. Belum kenyang ya? Cepetan. Jangan pura-pura mati, bangun atau tidak, ayo bangun. Bangun atau tidak, bangun atau tidak. Lao Wang. Keluarga Song bilang lepaskan dia pergi. Pergi. Jiang A 11111. Tiga bulan, tahu pelajarannya belum? Berani-beraninya menjiplak karya Haoran. Haoran hampir hancur gara-gara kau. Menjiplak. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk juara kompetisi teknologi kali ini. Perancang model Tianqi. Song Haoran, saudara Song. Pertama-tama, terima kasih Song Haoran. orang. Dasar bajingan. Haoran. Model Tianqi jelas-jelas hasil penelitian saya itu adalah karya saya, kau pencuri. Song Qingyun, kamu sudah gila. Juara ini sangat penting bagi Haoran. Kamu omong kosong, apa cepat turun dari sana. Juara hasil plagiat. Yang harus pergi adalah dia. Aku tidak mencuri, Qingyun Ge. Aku tahu. Kamu tidak pernah menghargai aku sejak ayah menikahi ibuku. Model Tianqi ini benar-benar hasil penelitianku. Haoran, kumohon padamu. Bro Qingyun. Kumohon biarkan aku pergi, Bro Qingyun. Jangan pura-pura tegar, jangan pura-pura baik. Haoran, ayo. Kamu jatuh nggak? Sakit tidak? Tidak apa-apa kan? Gara-gara aku buat Qingyun marah. Jangan salahkan dia. Ini semua salahku. Song Qingyun, kau sudah berbuat baik. Song Qingyun, Haoran sudah dirugikan. Masih bisa bicara untukmu. Sebagai putra sulung tapi hanya tahu bersaing dan iri dengan Haoran. Saya bersaing dan iri? Apa kami salah bicara? Dulu. Kami tidak membawa kalian berdua kembali. Orang-orang. Bawa dia dan kuncikan. Biar dia belajar. Lepaskan saya, kenapa kalian bisa begini? Kenapa begini? Song Haoran. Aku tak akan melepas. Song Haoran. Tatapanmu, jangan berpura-pura sedih, takkan merasa iba, trikmu malah bikin kami merendahkanmu. Lihat dirimu sekarang. Tak ada gaya tuan muda Song, berpakaian macam pengemis. Atau Sengaja bikin luka-luka ini. Datang ke sini cari. Sekarang begini, berkat kalian. itu salahmu, sejak ayah bawa kembali 3 tahun lalu, kamu mencuri uang ayah. Mengendarai mobil kami demi kesombonganmu, menjiplak karya Haoran. Mana kami tuduhkan salah? Apa membuatmu merasa Jika bukan karena ibu sakit butuh uang, kamu kira mau kembali? Aku mau pergi mencari dia. Cukup, cukup. Kurasa kamu sudah dicuci otak ibu, si wanita gila itu. Dia meninggalkan kami bertiga saudara dan ayah, sekarang dia berakhir seperti ini, dia pantas. baik, bawa Anda dan anak Anda kembali. Ini menjadi berkah bagi kami. Janganlah tidak berterima kasih. Upacara kedewasaan kamu juga ikut. Keluarga setelah tidak berkumpul bersama. Keluarga. Kim. Kakak perempuanmu yang kedua, harapannya kamu bisa sadar. Kamu dan mama pulang karena Haoran dan bibiku sudah Banyak mengalah. sebagai manusia harus tahu berterima. Begini saja. Di acara dewasa hari ini, minta maaflah pada Haoran. Kenapa? Kalian bertiga putri besar, jemput aku untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Buat senang adik kalian yang terkasih. Sebaiknya kalian pulang. Song Qingyun. Kalau hari ini kamu pergi, setelah itu, tak boleh masuk lagi ke rumah Song. Berpura-pura kasihan. Tidak mempan. Hari bahagia. Kamu cari ribut, ya? Tanpa kami, siapa mau manja kamu? Suruh dia pergi. Pergi dan jangan kembali. Percayalah. Nanti sore adalah upacara dewasa Haoran. Kita harus kembali.
Xiao Song. Akhirnya aku menemukanmu. Ini kamu. Apa yang terjadi padamu? Kenapa tubuhmu luka? Qin Lao, aku baik-baik saja. Kenapa Anda datang ke sini? Tidak bisa menghubungi kamu sebelumnya. Kamu tahu tidak? Untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Merangsang Egai Otak Manusia itu. Uji cobanya berhasil. Sekarang, seluruh kelompok teknologi global hampir menginjak-injak pintu masuk akademi kita. Ada yang bahkan menawarkan 100 miliar untuk membeli satu lisensinya. Benar-benar. Tentu saja, kita tahu sejak chip super ini diluncurkan, itu memecahkan blokade selama puluhan tahun dari luar negeri. Para petinggi negara terkejut. Mereka secara khusus menunjuk Anda sebagai akademisi berprestasi pertama kita. Menikmati kehormatan nasional. Profesor Song, kontribusi Anda yang tersembunyi untuk negara kita semuanya terlihat. Dalam upacara penghargaan ahli, kami tidak hanya akan secara resmi mengumumkan identitas Anda, tapi juga mengadakan upacara penghormat YG Megah. Oh iya. Dan, keluarga besar Jiang Nansong mendengar tentang pencapaian Anda dan sangat mengagumi Anda. Mereka ingin mengatur sendiri upacara penghargaan Anda. Dan ingin agar jenius teknologi mereka, Song Haoran, menjadi murid Anda. Bagaimana menurut Anda? Song Haoran. Profesor Song. Jika Anda tidak puas, saya bisa mengganti orang. Pilih keluarga Song untuk upacara penghargaan. Sore ini, bukan upacara Song Haoran. Kami akan mengadakan upacara kedewasaan di sana. Akademisi Song. Maksudmu? Upakara pelantikan Anda dan Upakara Kedewasan Kilo Aga Song akan diadakan bersama. Itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi keluarga Song. Lakukan seperti yang saya katakan. Saya ingin mencatat tahun-tahun ini. Kamu berhutang padaku dan ibuku. Bayar kembali 2 kali lipat. Ikuti saja yang saya katakan. Oke. Akan melakukannya, keluarga Song mengalami krisis ekonomi dan grup hampir bangkrut. Meminta bimbing. Juga untuk mendapatkan lisensi IOTA. Untuk membalikan situasi yang buruk. Sudah bisa ditebak. Namun, Pak Quinn, Jangan ungkapkan identitas saya kepada mereka. Saya ingin memberikan kejutan. baik. Pak Quinn, Antar saya ke rumah sakit. Saya ingin melihat ibu. Iya. kami tahu kondisi ibu Anda. Jangan khawatir. Biaya pengobatan selanjutnya akan ditanggung akademi kami. Selain itu, menambahkan 10 juta ke akun Anda. Sebagai bonus, kerja bagus. Terima kasih Tuan Qin. Ayo. Sini. Ibu. Ibu. Kenapa ibu? Sini bu. Ibu. Kingyon. Ibu. Kamu pergi ke mana 2 hari ini? Kurus. Luka di wajahmu kenapa? Ibu. Aku baik-baik saja. Ini semua karena penyakit ibu membebanimu. Kalau tidak, kamu juga tidak akan setuju untuk balik ke rumah itu. Ini ibu. Bikin kamu menderita. Orang itu bukan ayahku. Kalau bukan karena Kenapa Song Fang Seng bisa? seperti hari ini, Dia yang mengkhianati duluan. Bukan salah Anda. Bu. Mari, Bu, minum air. Bu, kenapa ibu berdarah? Keluarga Song tidak mengoperasimu? ibu kamu ini sakit-sakitan. Hidup juga hanya menghabiskan. Grup sekarang dalam masalah. Mana ada uang untuk mengobatinya? Apa kamu omongin? Biaya operasi ibuku, Song Wanying sudah kirim ke rekening. Kamu yang diam-diam menggunakannya. Lalu kenapa? Biaya operasi ibumu belum cukup untuk buka sebotol minuman di klub malam. Kalian berdua memang nasib sial sejak lahir. Berhenti. Haoran, bayar kakak lihat kakak. Sakit tidak? Ini ada apa? Kakak. Kakak Qingyun sudah dikurung begitu lama. Aku benar-benar khawatir tentang Tante Su. Jadi aku ingin keluar dan mencapi. Tapi tak disangka kakak Qingyun dia. Tidak punya sopan santun. Orang dalam 3 bulan ini, begitukah mereka mengajarkanmu aturan? Sopan santun. Tidak lihat situasi. Menuduh sembarangan. Inikah sopan santun nona besar keluarga Song? Beraninya kau membantah, Anda. Kakak perempuan tertua, berhenti memukul kakak Qingyun. Ini semua salahku. Saya berterima kasih atas penghargaan pada upacara kedewasaan menyelenggarakan upacara penghargaan yang megah. Aku tadinya berpikir untuk mengajak Bibi Su ke sini agar dia senang, tapi sekarang tampaknya
Itu cuma hayalanku saja. Orang seperti dia yang meninggalkan suami dan anak. Apa berhak berbagi kemuliaan keluarga Song kita? Kemuliaan keluarga Song. Apa membuat kamu tidak puas? Keluarga kesulitan. Haoran mendapat perhatian Profesor Song. Itu adalah kehormatan besar untuk keluarga Song. Coba lihat dirimu, setiap hari hanya tahu iri dan bersaing. Benar-benar tidak ada keberhasilan. Haoran belajar dari Profesor Song. Paten AI otak manusia, membantu keluarga melewati kesulitan. Kamu kira kamu berhak menikmati kehidupan sejahtera? Mengapa membayar untuk pengobatannya? Kami tidak memintamu berterima kasih, King Yun. Jadilah orang yang berhati nurani. Haoran, mari kita pergi. Dengar itu, Song Qingyun. Pada upacara dewasa hari ini, saya akan menjadi murid terakhir dari akademisi terhormat pertama di negara Dragon, Akademisi Song. Nantinya kesenjangan di antara kita hanya akan semakin besar. Benarkah? Kalau begitu, semoga berhasil. King Yun, Bu, ibu membuatmu repot. Bu. Tenang saja, aku akan membuat mereka membayar yang telah terutang selama bertahun-tahun, satu persatu. Upacara kedewasaan akan dimulai. Kita pergi juga, yuk. Kamu saja yang pergi, dasar pemalas. Hanya bikin repot kamu. MA, apa yang Anda katakan? Anda adalah ibu, saya tidak peduli. Selain itu, hari ini bukan upacara kedewasaan untuk Song Haoran. Juga untuk saya, anak Anda. Bukankah? Anda selalu ingin melihat saya berhasil? Hari ini. Mari Anda saksikan momen gemilang saya. Baiklah. Ayo pergi. Sambut titik, mulai, selamat kepada Direktur Song. Tuan Haoran memang jenius riset dari Jiangnan. Saya danke. Bahkan akademisi terhormat negara kita, Song, ingin membimbingnya langsung. Itu menunjukkan pentingnya Haoran bagi akademisi Song. Itu kan dapat keuntungan, benar kan? Haoran memang luar biasa, pastinya hasil didikan Pak Song. Kabarnya teknologi AI otak ini kelak akan mengguncang dunia bisnis internasional dengan bantuan Haoran. Pasti akan mendapatkan kesempatan terbaik, nanti harus saling membantu ya. Tentu saja. Danke, Haoran. Tidak menjadi murid hari ini. Dapat izin semua tergantung kamu. Haoran kita pasti yang paling hebat. Ibu. Hari ini Akademisi Song merencanakan upacara penghargaan dan ulang tahun. Pastikan tidak bermalas-malasan. Tenang saja, Kak. Kita Haoran sudah tumbuh dewasa, bisa membantu ayah dan kakak-kakak sekarang. Hari ini, kenapa King Yun tidak datang? Dia bagian dari keluarga ini. Sebaiknya dia berbagi kebahagiaan. Bibiku. Di hari bahagia ini, kenapa bicara tentang seseorang yang tidak bisa diandalkan? Benar, Lebih baik dia tidak datang, mencegahnya cemburu dan menimbulkan masalah. orang tua dan siswa berdiri di belakang pintu masuk dewasa. Upacara kedewasaan akan segera dimulai. Pergi cepat. Kejutan lain untukmu nanti. Pergi. King Yun. Bayu ibu jelek sekali. Kakiku juga tidak kuat, jadi sebaiknya aku tidak mempermalukanmu. Tolong turunkan ibu. Bu, jangan khawatir. Penghinaan yang kita terima sebelumnya hari ini. Aku akan membuat keluarga Song membayar ribuan kali lebih. Mohon tenang, upacara kedewasaan segera dimulai. Mohon para orang tua dan siswa berwajah tenang. Rapi berbusana. Melewati gerbang kedewasaan satu persatu. Melewati gerbang kedewasaan. Semoga semua Menegakkan jalan hidup. Berpegang pada sopan santun dan tanggung jawab. Haoran, selamat, kamu resmi dewasa hari ini. Dari kakak, Dibeli khusus. Jam Tonggong Patek Philippe. Kamu suka? Makasih kakak ketiga. Kok tahu aku suka jam ini? Jam ini lebih dari 1 juta. Nggak tega beli. Sayang banget sama kamu. Oke, cepat pergi sana. lewati pintu dewasa. Semoga semuanya belajar dan tekun. Berbudi luhur. Haoran. Ini kontrak saham dari grup Song. Semoga mulai sekarang kamu bisa memikul tanggung jawab keluarga. Silakan. Terima kasih, kakak. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pergilah.
langkahi pintu sukses. Semoga kalian sukses besar. Berpikir jauh ke depan. Haoran. Tutup mata dulu. Ikuti aku. Bisa buka mata sekarang. Lihat. Plat mobil edisi terbatas Jiang AV8. Kakakmu ini susah payah mendapatkannya. Cepat berterima kasih padaku. Terima kasih, kakak. Aku benar-benar sayang kamu, pergilah. McLaren. King Yun. Bukankah itu putra sulung keluarga Song yang dulu dibawa dari desa? Kenapa dia berpakaian begitu lusuh? Bahkan membawa tas di acara penting seperti pesta kedewasaan ini. Wer kein seperti itu denn datang? Apa bau ini? Song King Yun, kenapa kamu datang tanpa izin ibumu? Kenapa berpakaian seperti ini? Sengaja mengganggu kami? Tahu kamu sebelumnya pakai trik tarik ulur, melihat kami tak mengurusmu, dan sekarang datang pamer. Perlegak Sadie. Datang menghadiri upacara kedewasaan tidak ada hubungannya dengan keluarga Song. Saudara King Yun. Tahu kamu tidak bisa jauh dari kami, sengaja cari alasan buruk menutupi. Aku tak keberatan kamu datang. Kenapa datang diam-diam? Apa maksudnya? Mempermalukan keluarga Song supaya terlihat kita tak mampu beli kursi roda? King Yun, keluarga Song kami cukup uang. Beli kursi roda untuk ibumu. Menggendong seperti ini terlihat bagaimana? Ya, Keluarga Song tidak kekurangan uang. Jam tangan mewah bernilai hampir 1 juta. Mobil mewah bernilai jutaan. Dan juga, Saham bernilai puluhan juta. Habiskan uang untuk anak luar nikah. Bagaimana dengan ibu kalian? Bahkan membeli kursi roda pun menjadi kemewahan. Lihat hadiah apa yang kubawakan untuk kalian kali ini. Haoran, sepatu edisi terbatas ini harganya lebih dari 80 juta. terima kasih, kakak. Senang nggak? Ini buatmu. Terima kasih kakak. Ini buatmu. terima kasih, kakak. Dan untuk ayah. Ayah, Kakak, soal yang Anda bilang tentang beli kursi roda untuk ibu. Hampir lupa, hei datang. Bibiku. Ini kosmetik dari luar negeri untuk Anda. Sekarang bahkan dengan uang juga susah dibeli, ya bukan? Wanying, kamu benar-benar perhatian. Sepertinya saya, ayah, dan kedua kakak tidak membelikan, kan? Bagaimana menurutmu? memang ini kelalaian. Itu adalah pilihannya sendiri. Dulu saat dia meninggalkan ayah, kami 3 saudara perempuan, dan rumah ini, seharusnya dia sudah berpikir Ini karma baginya. Kenapa membela dia atas nama kami? Kenapa harus memaafkannya? Kenapa? Kalian memanggilnya ayah selama 20 tahun. Selingkuh saat menikah, meninggalkan istri dan anak. Kamu, sudah cukup? APA? Apa? Selingkuh saat menikah. Tidak menyangka Pak Song bisa melakukan itu. Jadi tidak heran. Mantan istri pergi, menikah dengan istri kedua. Pasti begitu. Mereka sudah berhubungan intim. ayah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Fabrikasi lengkap. King Yun, aku tahu kau selalu punya masalah denganku dan Haoran, tapi kau melakukan ini. Apakah terlalu berlebihan jika mengatakan ayahmu berselingkuh di depan umum? Tim. Berhenti bicara. Yutong. Awalnya kamu meminta, aku setuju biarkan kamu bawa King Yun. Kamu bilang bisa mendidiknya. Lihat dia sekarang, tidak bisa dimengerti. Song Wansheng, di depan orang, aku ingin beri kamu kehormatan. Bagaimana bisa bicara seperti ini? Anak kandungmu cukup. Apa hak bilang ayah? Saat meninggalkan kami, pernahkah kamu memikirkan perasaan? Awalnya kalian bertiga sakit parah, tiap bulan butuh biaya pengobatan tinggi. Ibu tinggalkan di keluarga Song demi hidup. Apa? Kami sakit, juga butuh transfusi darah setiap bulan. Tidak pernah memberitahumu, dari mana kamu tahu? Aneh, bukan? Saya juga tahu ketiga nona kalian adalah golongan darah P langka.
Transfusi butuh 2530 ml. Saya tahu kapan kalian pergi dan rumah sakit mana yang kalian tuju. Perlu jelaskan lebih rinci? Tahu sedetail itu, bagaimana bisa? Karena selama belasan tahun ini, mengorbankan nyawa saya, yang memberi kalian darah adalah saya. Apa? Apa? Dokter, Saya baik saja. 3 kakak saya perlu transfusi untuk selamatkan nyawa mereka, kuras lebih. Aku bisa menahannya. meski harus transfusi, kamu perlu asupan baik. Kondisi tubuhmu kekurangan gizi. Bagaimana keluargamu merawatmu? Kali ini ambil darah banyak. Salah kita bertubuh lemah. Masih tidak nyaman? Tidak apa-apa, Kak. Bisa selamatkan kalian. Aku rela lakukan apapun. Sungguh sangat khawatir. Ayo, kakak bawa kamu makan yang enak. Lihat deh kamu belakangan. Kamu jadi kurus. Ayo. Kok kamu ada di sini? Waktu kita butuh kamu nggak ada. Bikin dirimu sakit. Kita laluan. Mana mungkin? Haoran, bukannya kamu bilang kamu yang donor darah buat kita? Kenapa ini? Ching Shui. Sebelumnya, Haoran berniat mendonorkan darah untukmu. Tapi setiap kali cek kecocokan, tidak pernah cocok, jadi aku suruh dia. Seperti yang King Yun bilang, dia yang diam-diam mendonorkan darah untuk kita. Kita bertemu King Yun di rumah sakit, wajahnya pucat. King Yun. Aku masih hidup. Jadi tak perlu kalian bertiga repot-repot. Apa maksudmu, meskipun mendonorkan darah? Dengan nilai pasar darah tipe P, ayah setiap bulan membayar kamu jutaan. Cukup untuk beli suplemen, kan? Kalau darahku benar-benar berharga, aku tidak perlu memohon padamu bahkan untuk beli kursi roda. Pak, apa ayah tidak pernah kasih uang ke King Yun? Iya, Pak. King Yun harus ambil banyak darah setiap bulan. Kalau tidak ada uang beli suplemen, bagaimana tubuhnya bisa? Mengon. Aku ingat sudah pernah bilang untuk kasih sedikit kompensasikan. Selaku. Setiap kali sibuk, aku selalu lupa. King. Ini adalah kekurangan bibiku. Jangan marah ya. Jangan berpura-pura galak. Bibigu. Bu. Song King Yun. Kamu berlebihan. Masalah donasi darah memang kelalaian kami. Tapi kamu tidak bisa berbicara. Kalau tidak punya uang, kamu bisu ya. Song King Yun, kamu terlalu berlebihan. Song King Yun, kamu sengaja ya? Sengaja bikin kami merasa bersalah untuk memuaskan selera burukmu? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Apa yang terjadi? Lengan saya begini. Bukankah ini karena kalian? Selama tahun ini, tiap bulan aku donor darah lebih dari 3 kali. Setiap kali lukaku terbuka lalu sembuh lalu terbuka lagi. Kalian hanya peduli soal hidup matinya Song Haoran. Tidak pernah peduli. Itu kuma diambil sedikit darah. Baru memberikan pengorbanan sedikit saja. Sudah merasa teraniaya? Kakak Xinshua. Haoran masih kecil. Banyak aspek. Kami juga lebih perhatian. Tapi juga adik kami. Masa kami nggak peduli sama kamu? Biar aku lihat lu. Tidak perlu. Lepaskan tanganmu, tidak perlu. Aku suruh lepaskan tanganmu. Lepaskan, tidak perlu. Qingyan. Kenapa tanganmu patah? Bagaimana jari saya patah, kalian dari keluarga Song pasti tahu. Qingyun Kek. Bisakah kamu cek pisau mesin rumput ini? Belakangan pinggangku cedera, nggak bisa membungkuk. Upgrade baru, menjaga dengan hati. Jari saya. Jari saya. Ada APA. Kenapa? Haoran. Haoran. Kakak. Aduh. Kenapa ceroboh banget sih? Masih sakit nggak? Gak apa-apa, Kak. Kena besi, perlu suntik tetanus. Ayo antar ke rumah sakit.
ke rumah sakit. Ayo, ayo. Dokter, tolong, selamatkan jari saya mohon. Pak Song, Datang 1 jam lebih awal, kami masih bisa menyelamatkan. sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana kedua? Seharusnya mereka mengantarmu lebih. Keluarga. Tim. Apa yang terjadi? Saya lihat. Pergi. Lahir dan membesarkan. Kepala terpenggal bisa diganti, tapi anak tidak dibesarkan tak bisa. Jari terputus bisa kembali. Sejak hari aku kehilangan jari ini, aku akan bersama keluarga Song Mu. Tidak ada hubungan antar keduanya. Haoran, cepatlah minta maaf pada King Yun. Saudara Qing Yun. Maaf, saya tidak bermaksud demikian. Silakan pukul saya. Selama merasa lebih baik, pukul sesukamu. Pergi dari sini. Haoran. Song Kingyun, kukap. Haoran sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau? Jari tanganmu patah. Keluarga Song kami akan merawatmu. Mempermasalahkan hal sepele ini? Menyebut ini hal sepele? Sudahlah. Soal jari patah itu, aku akan suruh Haoran memberi penjelasan, tapi sekarang Profesor Song akan datang dan menerima Haoran sebagai murid. Situasi sepenting ini, jangan terlalu sensitif. Tim. Sebaiknya kamu pulang dulu. Orang yang munafik dan egois seperti dia, kenapa kamu berpikir Profesor Song akan menerima dia? Sudah selesai atau belum? Upacara pengangkatan murid Haoran bisa dapat izin ai otak manusia, nasib seluruh keluarga Song. Nah, kenapa masalah kecil ini kamu jadikan heboh seluruh kota? Kamu bangga sekali ya. Aku cuma bicara apa adanya. Song Haoran hari ini tidak layak menjadi murid. Keluarga Song kalian. Jangan berharap dapatkan izin. Kamu diam. Long A 99999. Profesor Qin. Akhirnya Anda datang. Acara pemberian penghargaan Akademisi Song bisa diadakan di sekolah kami. Sungguh suatu kehormatan besar. Akademisi Song tidak datang bersama Anda? Profesor Song seharusnya sudah tiba. Ya. Profesor Song sudah tiba. Bagus. Profesor Song tidak suka perhatian, jadi sudah datang lebih awal. Cepat ya, jangan sampai Profesor Song menunggu lama. Baik-baik, ayo pergi. Tidak tahu malu, apa kamu mau bikin aku marah? Kakak, aku tahu kakak King Yun ingin dapat perhatian dan pengakuan kalian. Tapi sekarang, Akademisi Song dan para pemimpin akademi segera tiba. Kalau Kak King Yun masih mengacau di sini, penerimaan sebagai Dapatkan otorisasi dari keluarga. akan dihancurkan olehnya, kakak. benar sekali. Walopin d'Aralebi Cantal derrière, Kitatidak Bolemanche Soakan à Tianak Quingiani. Tapi sekarang, Kamu. Pergi dari sini sekarang juga. Profesor Qin. Dengar-dengar Profesor Song akan mengambil Song Haoran sebagai murid dan mengumumkan tentang otorisasi teknologi. Keluarga Song sangat bersemangat. Mengundang keluarga kaya dari Jiangnan, mungkin mereka ada di dalam. Menyambut Profesor Song. Memang benar-benar mari, ke sini. Baiklah, hari ini upacara penghargaan Profesor Song, peresmian Haoran, dan keluarga Song mendapatkan otorisasi. Tak boleh ada kesalahan, bawa ibumu pergi. Di sini hanya akan membuat orang lain menertawai. Song Wancheng. Di mata kamu, ibu saya. Ini tidak bisa dihadirkan? Kingyun. jangan bicara lagi. Kamu berusaha keras, hanya untuk uang, sebutkan jumlahnya. Kami dari keluarga Song, Haoran mendapat perhatian dari peneliti Song, King Yun naik, sehingga keluarga Song di masa depan akan berkembang pesat. Kamu? Selain menghisap darah, apa yang bisa kamu lakukan? Cuma bisa mencuri karya orang lain. Anak luar nikah yang mendapat posisi karena ibu tiri simpanan, bisa cepat naik posisi. Diam dan minta maaf ke Haoran sekarang juga. Kenapa saya harus minta maaf? Kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah lahir di keluarga Song. Bertemu dengan kalian, saudara yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Kau. Wanying, jangan gegabah. Iya, kakak. King Yun bicara dalam kemarahan, jangan memaksanya. Semua minggir, dia dimanja dari kecil. Saya akan ajarin dia aturan keluarga Song. Kasih kamu kesempatan terakhir. Kesalahan ini, Kamu akui atau tidak? Qing Yun. Aku tidak salah,
Yang salah adalah kalian yang buta hati dan mata. Penuh kepalsuan tapi egois sampai tulang. Berani sekali kan? Professeur Qin datang. Professeur Qin datang. Song. Professeur Qin. Ini adalah Haoran, murid yang disebut khusus oleh akademisi Song hari ini. Benar-benar. Pahlawan muda. Bagus, terus berusaha ya. Terima kasih Profesor Qin, saya akan mengikuti jejak akademisi Song. Tidak mengecewakan harap. Profesor Qin, Kenapa akademisi? tidak datang bersamamu. Hari ini kan upacara penghargaannya. Kita harus menyaksikan pesonanya. Iya. Profesor Song itu luar biasa, kami semua sangat mengaguminya. Oh, Nanti kalian akan tahu. Ayo kita naik ke panggung dulu. Profesor Song sampai sekarang masih enggan mengungkap identitasnya. Mungkin ingin menguji murid kesayangannya, siapa tahu. Aduh. Haoran harus tampil baik. Silahkan. kalau tahu Profesor Song sudah datang, seharusnya usir kamu keluar. Aku bilang, kalau gara-gara kamu punya prasangka pada Haoran, gak akan biarkan kamu. King Yun cepat pergi. Nggak bisa dengar, cepat pergi. Kejutan yang aku siapkan untuk keluarga Song belum kalian terima. Bagaimana aku bisa pergi? Kejutan, sekarang lihat Haoran dihargai, malah mau datang cari muka, menjilat kami. Mau kami maafkan, kamu minta belas kah? Ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya cuma mau minta maaf pada kami. Cih, aku kira kamu punya harga diri. Dai Bava. Marikita Sambut denken Miria. Murid pilihan akademisi Song, Song Haoran beserta keluarganya. Naik ke panggung. Song Kingyun. Ingatla. Mulai sekarang, Daikelu Aga Kita. Dahulukan Haoran. baru kamu. Kalau ada keluhan, simpan saja untuk dirimu. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat temani Haoran naik ke panggung. Haoran, ayo kita pergi. Song Qingyun. Ini seharusnya menjadi kehidupanmu. Sekarang malah membuka jalan bagiku jadi murid terakhir Profesor Song. Nanti beberapa orang akan lihat langsung. Jangan cemburu sampai gila ya. Tertawalah. Semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Selamat, Pak Song. Di masa depan, kalau putra Anda mendapat perhatian khusus dari akademisi Song, keluarga Song Anda mungkin akan melonjak luar biasa. Akademisi Song adalah pahlawan nasional. Kalau dia memperhatikan anak itu, keberuntungannya. Kami juga akan ikut merasa bangga. Profesor Qin, apakah saatnya mempersilakan akademisi Song naik ke panggung? Jangan biarkan menunggu terlalu lama. Menjadi murid akademisi Song adalah kehormatan, Profesor Qin segera umumkan. Saya tidak sabar melihat pengajaran beliau. Baiklah. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah. Denken Hormat Sambutla. Sang bintang paling muda dalam dunia penelitian negeri naga kami. Akademisi berprestasi pertama di negara naga. Cepat pergi, cepat pergi. Akademisi berprestasi pertama. Di Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Naga. Song Qingyun, akademisi Song hadir dengan meriah. Song Kingyun. Song Kingyun. Akademisi Song hadir dengan meriah. Song Kingyun. Kenapa kamu? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Profesor Qin, Anda mungkin salah baca. Direktur Song sangat dihormati. Tak tertandingi, bagaimana dia? Profesor Qin, jangan bercanda. Keta Laluan. Walaupun saya sudah tua, tapi mata saya tidak buta. Nama Direktur Song. Bagaimana mungkin saya salah lihat? Tak disangka, anak yang dulu diusir dari keluarga Song, akhirnya jadi peneliti terpenting negara kita. Lucu sekali, keluarga Song menganggap anak luar nikah ini sebagai orang penting. Benar-benar tidak punya mata. Aku dengar itu. Keluarga Song sukses berkat ibu kandung Profesor Song, lalu meninggalkan istri yang setia setelah berhasil. Professor Song akan memaafkan mereka.
Qingyan. Benar-benar kamu. Bagaimana? Lihat masa lalu. Keluarga Putra yang diremehkan. Adik yang kalian abaikan, anak yang diusir, sekarang malah jadi Dokter Song yang kalian puja. Kalian pasti kecewa, kan? Sekarang malah jadi Dokter Song yang kalian puja. Pasti kecewa, Qingyan. Bagaimana bicara dengan kakakmu? Ada apa sebenarnya? Jadi kamu Dr. Song, kenapa tidak tahu? Tentu saja kalian tidak tahu. Karena selama bertahun-tahun ini, pikiran kalian pada Song Haoran itu. Bajingan ini. Kalian pernah peduli satu kata untukku, satu kata. Quinzien. Kamu bisa meraih prestasi besar dan menjadi akademisi terkemuka pertama di negara. Ayah ingin mengucapkan Ini hal baik. Ini kabar bahagia untuk keluarga Song. Benar, kan Qingyun? Apa hubungannya ini dengan kalian? Aku membawa ibu mencari pengobatan tak berhasil, kalian di mana? Aku dibully di sekolah, kalian di mana? Saat makalah ilmiahku dicuri Song Haoran, kalian di mana? Mengurungku di tambang batubara jahat, membiarkan bajingan menghina dan menyiksaku. Kokap. Kamu berputar sejauh ini. Hanya ingin menghina kami, kan? Hanya ingin membuat kami malu di depan banyak orang, kan? Tapi jangan lupakan. Di tubuhmu mengalir. Darah keluarga Song. Jangan salahkan kakak marah, bicaramu terlalu berlebihan. Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Cepat minta maaf pada kakak kedua. Aku minta maaf. Hari ini adalah upacara penganugerahan dia. Beri dia sedikit kehormatan. Tapi, Tentang otorisasi Tak usah aku jelaskan lagi, kan? Dia dibesarkan oleh keluarga Song. Hasil penelitiannya. Tentu saja, Ini semua adalah Saya memang mengatakan, upacara penganugerahan akan mengumumkan otorisasi AI otak manusia. Tapi saya tidak mengatakan akan memberikannya kepada kalian. Qingyan. Kesulitan keluarga kita hanya bisa diatasi dengan pencapaian ilmiahmu. Jangan buat ayah takut. ya, Quinzien. Jika ada yang dilakukan Guyi tidak benar. Aku bisa minta maaf padamu bersama Haoran, itu kesalahan kami. Jangan bersikap pura-pura. Aku merasa muak melihatnya. Aku tahu kamu tidak suka padaku, benci padaku, tapi kakakku dan orang tua. Mereka tidak bersalah. Apa yang kamu punya? Marahkan aku minta maaf padamu. Qingyun. Aku mohon padamu, Qingyun. Bangun, Qingyun. Sampai kapan mau marah? Haoran minta maaf padamu. Kenapa masih mempermasalahkan ini? Tidak mau berhenti? Masih merasa ini kamu yang memulai, atau kamu pikir ini salahku? bukankah begitu? Kalau saja kamu lebih awal mengatakan kamu adalah akademisi Song dan memberikan teknologi, Kenapa harus begitu? Aku tanya kenapa harus begitu? karena kamu keluarga Song. Keluarga Song yang hebat. Biar ku bilang, kenapa si Song Haoran punya mobil mewah, jam tangan mahal, upacara kedewasaan sedangkan aku hanya berdiri di sini di belakang ibuku. Selalu kalian hina, itulah yang kalian sebut keluarga Song, menurutmu adilkah? Ternyata ahli Song di keluarganya. Selalu diperlakukan berbeda, 3 kakaknya. Juga angkuh sekali. HMPH, sungguh tidak tahu malu. HMPH, belum cukup mau dapat otorisasi, seperti mimpi saja itu Ting. Qingyan, Aku akui. sebelumnya cara kami agak kurang tepat. Tapi, ini urusan keluarga kami. Kita pulang baru bicarakan. Jangan sentuh aku. Quinzien. Kalau ada yang tidak puas, berusaha sekeras mungkin. Mengganti kamu dan ibumu. Bagaimana a russellé ses camps Yang Paling Monsak dulu. Baik, asal kalian setuju 3 syarat. Lisensi AI otak manusia. Saya tidak akan minta sedikit pun. Lisensi paten AI otak manusia ini punya nilai pasar miliaran. Tidak minta sedikit pan. Ini seperti menghadiahkan. Berikan gunung emas. Apa syaratmu? Berkeliling. Ada maunya dari kami bukan? Kenapa tidak bilang awal? Berpura-pura kasihan, Zoksuki. Kalau tidak mau uang, berarti mau saham, tenang saja, aku akan memberikanmu 1. Porsi saham yang menunjukkan posisi. Haoran tidak akan bersaing denganmu. Benar-benar nyonya besar keluarga Song, bahkan saat meminta tolong. Tetap merasa tinggi hati, tapi maaf, aku bukan minta saham. Lalu apa yang kamu mau? Kamu tanya apa aku mau? Aku ingin kamu di depan orang. Katakan bahwa dulu kamu selingkuh dengan Gu Minglan. Dan keluarkan kami. Ungkapkan kebenaran itu. Katakan bahwa dulu kamu selingkuh dengan Gu Minglan. Dan keluarkan kami ibu dan anak dari rumah, ungkapkan kebenaran itu. Kebenaran apa? Apa yang kamu bicarakan? Tahu kamu merasa tertekan dan ingin membalas ayah untuk ibu.
Tapi membicarakan perselingkuhan terlalu berlebihan. Kamu tidak mau mengatakan? Baiklah. Biar aku yang bicara. Wan Sheng, Cepat cuci tangan untuk makan. Tidak perlu memasak, aku tidak makan di rumah hari ini. Siapa dia? Dia itu. Nanti jadi nyonya rumah ini. Kamu pasti Nona Su, kan? Aku dan Sheng sudah bersama selama 3 tahun. ini adalah Pertama kali kita bertemu. Song Wan Sheng. Kamu ini tak tahu balas budi, benar-benar bajingan. Kalau bukan karena kamu sedang hamil. Tak akan sesederhana tamparan ini saja. Pergi. Kosongkan barang-barang di kamar tidur. Minglan akan tinggal di sana. Song Wan Sheng. Sejak kuliah aku sudah bersamamu. Beberapa tahun ini, keluargaku mengorbankan segalanya untuk kesuksesanmu. Inikah caramu membalasnya? Jangan bilang aku tidak menghargai masa lalu kita ya. Kalau tidak, aku sudah mengusirmu. Song Wan Sheng. Waktu itu aku benar-benar buta. Menyelamatkan pria seperti kamu. Aku akan pergi bersama Wanying dan yang lainnya. Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Kamu harus pikirkan matang. Mereka bertiga punya penyakit aneh setiap bulan. Biaya pengobatan saja bisa habis jutaan. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku. Jangan khawatir. Mereka bertiga juga anak kandungku. Aku akan menjaga mereka untukmu. Tapi dengan satu syarat. Di luar sana, kamu harus berpikir baik-baik sebelum mengatakan sesuatu. Ayah, apa yang dikatakan Qing Yun benar? Ayah, apa yang Qing Yun katakan itu benar? Ini. Aku kasih kamu 3 detik. Kalau kamu masih diam, otorisasi dibatalkan. 3, 2, Qing Yun. Sudahlah. kenapa menyerah? Saya harus membela Anda. Saya bilang. Memang benar dulu saya selingkuh, saya yang mengusir Yutang. Dan Song Qing Yun yang belum lahir dari rumah. Apa yang dia katakan adalah benar. APA. 20 tahun sudah. Akhirnya kamu mengaku. Itu bagaimana mungkin, Pak? Kamu bukan bilang ke kita. Susi yang tinggalkan kita bertiga, dia. Itu semua bohong. Maaf, jika bukan karena kita bertiga. Bawa mereka kembali. Apakah kamu berniat menipu kita selamanya? Kita ini selama ini ngapain? Sampai salah paham sama ibu begitu lama. Ternyata. Si Song Wan Sheng benar-benar selingkuh. Yang mengandalkan istri untuk memulai. Setelah sukses dan terkenal, lalu mencampakkan istri setianya, benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu, 3 saudari dari keluarga Song yang sombong dan angkuh, itu bisa dimaklumi, atasan buruk bawahannya ikut rusak. Semua diam. Qing Yun. Meski ayah salah. Tapi. Kamu tidak bisa bicara secara pribadi, harus diangkat ke permukaan baru puas? Kekjangkan tarkaku. Sekalipun mengalah 1000 langkah. Ayah cuma melakukan kesalahan yang semua pria lakukan. Lagi pula. Bibi gu baik pada kita. Tidak seperti wanita ini yang pergi begitu lama. King Shui. Ibu saat itu meninggalkan kalian. Hanya demi menyelamatkan nyawa kalian. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Meskipun, kau lakukan demi kami. Tapi mengesampingkan, kamu meninggalkan kami bertiga, bukankah? Kamu. Song Waning. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Baiklah, Kamu memintanya pada ayah melakukan seperti kata kamu. Katakanlah, APA Zuarat kedua dan ketiga. tidak punya waktu untuk menunggu.
Baik. Permintaan saya yang kedua adalah meminta Song Haoran mengakui telah menjiplak karya saya. Aku tidak melakukannya, Kak. Aku tidak melakukannya, percayalah padaku. Tentang penjiplakan ini, tidak bisa dengan perkataanmu saja. Sebelum ada penyelidikan, memaksa Haoran mengaku menjiplak. Itu tidak adil bagi Benar. Haoran tidak tertarik melakukan hal ini, dan sekarang diminta mengakuinya. Apa sebenarnya niatmu? Baiklah. Jadi saya akan mengatakan permintaan ketiga saya. Permintaan ketiga saya adalah agar kalian bertiga anak durhaka mengakui tahun lalu. Fakta tak berbakti pada ibu, minta maaf pada ibu. Ini tidak dianggap. Tampa de Sarkan. Song Qingyun, aku sudah beri cukup muka padamu, jangan berlebihan. Lagi pula, jika kamu lebih awal menunjukkan identitas Profesor Song dan paten izin, tidak akan Ada masalah sebanyak ini hari ini. Membuat diri bersusah payah jadi seperti menyalahkan siapa. Ternyata, nilai diriku di mata kalian cuma segitu. Jadi, aku juga kasih tahu kalian, kalau tidak minta maaf hari ini, izin ini jangan harap kalian dapatkan. kamu. Qingyun, Aku akui, sebelumnya aku memang tidak baik pada kamu dan ibumu. Tapi aku janji, nanti kami akan menggantinya 2 kali lipat. Jangan paksa kakakmu. Siapa yang peduli dengan kompensasi dari kalian? Sekarang kalian yang memohon padaku. Nona Song, begitukah cara keluarga Song memohon bantuan orang? Song, Wening, Keluarga Song kita memang harus mendapatkan izin ai otak manusia. Meskipun, demi keluarga Song kita, demi ayah, turunkan sedikit harga dirimu. baik. Hari ini demi ayah. Tunggu dulu. Kak, kita semua terpikat. Song Qingyun ternyata bukan akademisi Song. Dia cuma pembohong. Haoran, jangan bercanda soal ini. Tahu, Kak, ada bukti. Berita utama dari Akademi Ilmu Pengetahuan Negara Naga Pejai. Jelas sekali disebutkan bahwa upacara penghargaan untuk akademisi Song hari ini dipimpin Dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Naga, Dekan Liang. Tapi orang yang datang hari ini adalah Profesor Qin, jadi aku punya alasan untuk curiga. Dia lagu Qingyun. menirukan lagu akademisi. Din Liang datang hari ini, tetapi karena pejabat tinggi Kerajaan Naga, upacara pemberian medali ini, mereka menghargainya dan memanggilnya ke ibu kota untuk berdiskusi. Oleh karena Apakah ada masalah jika saya diarahkan ke izini dulu? Profesor Qin, meskipun senior di Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Naga, menyimpulkan hanya berdasarkan satu kal. Bukankah terburu-buru mengatakan Song Qingyun adalah akademisi? ya, benar. Dibandingkan cerita mereka, berita di situs resmi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok lebih dapat dipercaya. Itu masuk akal. Mungkin Din Liang dan akademisi Song yang asli masih dalam perjalanan. Qingyun, Kita tidak bisa memalsukan ini. Jangan khawatir, Bu. Tidak akan. Song Qingyun, keras kepala. Sistem AI penelitian otak ini di luar negeri melibatkan ratusan peneliti terbaik di seluruh dunia selama hampir 10 tahun. Namun tidak berhasil ditemukan. Ini menunjukkan betapa sulitnya. Bahkan jika ada seseorang yang berhasil menemukan ilmuwan senior dari Akademi Ilmu Pengetahuan Dragon, bagaimana mungkin kamu yang bahkan tidak memahami persamaan sekolah menengah ini bisa melakukannya? Song Qingyun memainkan drama yang bagus untukku. Ada satu hal yang tidak ingin aku katakan, tapi hari ini saatnya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Sebenarnya bulan lalu, aku kehilangan sebuah kotak perhiasan, semua di Atadan Bawasini. Hilang perhiasan puluhan juta. Kenapa kamu tidak memberitahu hal sepenting itu, Bibigu? Bibigu, jumlah besar, kenapa tidak melapor ke polisi? Ibu saat itu juga berpikir melapor, tapi di hari perhiasan hilang. Hanya Kak Qingyun yang keluar masuk kamar ibu. Ibu tidak ingin membesar masalah ini, jadi menahan perasaan. Song Haoran. Harus bicara pakai bukti. Betul. Qingyun, pagi ini akun ponselmu dicek, ada lebih dari 10 juta. Kamu masih siswa SMA. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Atau mungkin uang itu kamu pakai untuk menyuap Profesor Qin supaya dia buat kesaksian palsu, berakting? Qingyun, apa yang terjadi? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Uang ini adalah bonus yang diberikan Akademi Sains kita untuk menghargai Pak Song. Kalian memfitnah ilmuwan berjasa. Masalah ini, kalau diketahui oleh Kepala Liang, kalian. Lepaskan Bonus ini jelas uang suap hasil korupsi. Song Qingyun. Kamu bermasalah besar. Song Qingyun, dari mana kamu belajar kebiasaan buruk ini? Pertama mencuri kunci mobil, sekarang perhiasan Bibigu. Tanpa memasukkannya, hari ini, kamu tidak layak berdiri di sini. Cepat minta maaf ke Bibigu dan kembalikan uangnya. Selain bikin malu, kamu tidak bisa buat apa lagi? Aku tidak mencuri, mengapa minta maaf? Uang aku dapatkan dengan cara bersih.
Tidak seperti kamu. Yang menghisap darah keluarga Song. Diam. Song King, Awalnya karena kamu anakku, aku tidak akan mempersoalkan pencurian. Tetapi hari ini, Jika tidak memberi pelajaran padamu, itu tidak bisa. Sudahlah Wan Sheng, King Yun masih kecil. tidak tahu diri perihal. Meskipun itu hadiah dari kamu untuk hari raya, tapi tetap saja itu semua hanyalah barang duniawi. Kamu terlalu memanjakannya, makanya dia kurang ajar. Hari ini dia mencuri uang dan berpura-pura jadi Profesor Song. Kalau hari ini tidak memberi kamu pelajaran, kamu tak King Yun, many. Baik sekarang sebelum situ, Minta maaf ke ayah dan kakak. kalau tidak, tak ada yang bisa melindungi. hari ini di lokasi, ada banyak wartawan dan media. Mungkin sekarang Profesor Song dan Kepala Liang sudah tahu masalah ini. Ini makin. Mungkin sudah tidak lagi. Minta maaf bisa menyelesaikan masalah ini. Ayah, hari ini keluarga Song harus menunjukkan sikap kepada Pak Song dan Pak Liang. Nanti ketika mereka datang, kita akan selesai. Anak durhaka, kamu berlututlah padaku. Kali ini, para petinggi negara memilih plakat duta tanpa tandingan, ini untuk saya berikan kepada Pak Song. Menunjukkan betapa pentingnya negara menghargai Pak Song. Upacara pemberian penghargaan seharusnya segera dimulai. Ayo kita cepat ke sana, kepala sekolah. Profesor Song menelepon, tapi menutup. Saya menelepon balik, tapi tidak terhubung. Apakah ini ada masalah? Cepat pergi, ayo segera ke sana. Kaki saya ini. Berdoa langit, menghormati orang tua. Sejak kecil. Sejak hari kamu meninggalkan aku dan ibu. Kamu tak layak jadi ayahku. Dasar bajingan. Song Wansheng, Song Fangsheng, Yanggan Pukul King Yun. Datanglah padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan King Yun. Minggir dari jalanku. Mama, Song Wansheng, kamu bajingan. Hentikan dia. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lagu Wanseng. Dasar bajingan, hak apa kau miliki untuk memukul ibuku? Ada hak apa? Baik, karena kamu menyamar sebagai Profesor Song. Karena kamu hampir saja menghancurkan keluarga Song dan merusak rencana Haoran. Bersikeras, biarkan Profesor Song dan Direktur Liang menanganimu. Akan ada saatnya kamu menangis minta ampun pada kami. Dragon A, 888. Di negara kita, Longguo, butuh 100 tahun untuk melahirkan satu Profesor Song yang luar biasa. Jenius dalam penelitian ilmiah, upacara anugerah ini tidak boleh ada kesalahan. Tahu? Iya. Aku, Song King Yun, meskipun kelaparan, tidak akan memohon pada keluarga Song. Benarkah? Selama ini kita bawa kamu pulang, makan, pakaian, barang-barangmu pakai uang keluarga Song. Baiklah, maka kembalikan semua yang keluarga Song berikan padamu. Tidak bisa bayar? Hakmu berkata begitu. Kalian tidak berhak bicara begitu. Keluarga Song hidup dari penderitaan ibuku. Bagaimana kalian bisa membayar hutang pada ibuku? Kamu. Diam kamu. Berani. Jangan pukul King Yun, ini salahku, salahku. Ini karena aku tidak membimbing King Yun dengan baik, mohon kalian ampuni dia. Ini salah mereka, bukan kita. Baiklah. Jarang begitu bertanggung jawab. Dulu. Jika punya sedikit hati nurani, tidak akan meninggalkan kami bertiga. Mungkin di mata dia, kami bertiga. Tidak ada yang sebanding dengan anak kesayangan. Tidak begitu. Tidak begitu, Yutang. Katanya mendidik anak itu. Tanggung jawab ayah. Sekarang King Yun melakukan ini. Mengaku sebagai perbuatan yang sangat melanggar. Kau ada hubungannya, memang kau ikut bertanggung jawab. Ini memang tanggung jawabku. Saya mohon, lepaskan King Yun. Berhenti memukulnya. Ibu, bangunlah. Ayah, karena Su Yutang sangat melindungi anak kesayangannya, maka hari ini. Biarlah ibu mengganti utang anaknya, beri dia pelajaran. Song King Sui, berani sekali kamu. King Yun. Kita sudah bicara baik-baik dan buruk-buruk. Kamu tetap tidak mendengarkan, maka biarkan ibumu menerima hukuman untukmu. Benar sekali. Aku baru dapat kabar. Kalau Direktur Liang dan Pak Song akan segera datang. Hari ini kamu berpura-pura jadi Pak Song. Kamu harus beri penjelasan. Baiklah, pukul saja aku. Kumohon. Yanggan Pukul King Yun, lepaskan dia. Baik, ini kamu yang bilang, orang-orang, tahan dia.
Song Wansheng, berani kamu pukul ibuku, aku tidak akan biarkan. Diamlah. Mencuri teknologi Haoran, uang dari rumah. Masih impostor Profesor Song, merugikan keluarga. Satu demi satu, mana yang ku tuduh salah padamu? Hasil ini hari ini. Jangan salahkan siapapun. Kim Yun, Profesor Song, Direktur Liang akan datang. Kami juga tidak ingin begini. Tapi kami harus memberi mereka penjelasan. Selain itu, Haoran dan Bibi Gu karena kamu menderita besar. Drama ini seharusnya berhenti saja. Song Wansheng, bajingan. Anak tak diajar, ibu yang salah. Rektor Liang dari Institut Akademi Negara Naga hadir. Akademisi Song. Akademisi Song dari King Yun. Kalian sedang apa? Anda pasti Rektor Liang, ya. Membuat Anda tertawa. Anak durhaka mengaku sebagai akademisi Song. Saya sedang memberinya pelajaran. APA. Dasar brengsek, beraninya kamu. Direktur Liang, maksudmu apa? Maksudnya, Bukankah ingin memberi penjelasan kepada Profesor Song? Orang yang dipukul ini adalah Profesor Song. APA. Direktur Liang ini. Itu tidak mungkin. Anda pasti bercanda. Profesor Song, bagaimana mungkin dia, seorang pecundang yang bahkan belum lulus SMA? diam, Profesor Song. Dia adalah profesor berprestasi pertama dari Akademi Sains, sang jenius yang mengguncang elit negara. Jika ada sesuatu buruk terjadi padanya hari ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Song Qingyun. King Yun adalah Profesor Song. Keluarga Song kami. Sedang menggali kuburnya sendiri. Kim. Sebenarnya, kami baru saja. Kalian kenapa menghina saya, menuduh saya? Menghina saya menghina ibu saya. King Yun tidak seperti itu. Siapa yang tidak pernah salah, haruskah seperti ini? Sampai saat ini, belum menyadari kesalahan kalian. Masih begitu yakin, baiklah. Maka saya akan beritahu kalian, selama Song King Yun masih ada, tidak bisa memberikan otorisasi AI otak manusia. King Yun, kita sekeluarga. Setiap keluarga ada konflik, izin AI otak manusia menyangkut hidup mati keluarga Song. Jangan buat masalah lagi. Kita minta maaf padamu, buat Song. Minta maaf pada mama kami siap. Simpan permintaan maaf palsu, tak perlu. Qingyun. Sebelumnya kami salah padamu. Bagaimana kalau begini? Asal beri izin AI otak manusia itu. Kamu nanti jadi direktur muda grup Song. Ayah, bukankah sudah disepakati itu milikku? Diamlah kamu. Diamlah kamu. Sudah kapan, masih rebutan. Apakah kamu mau keluarga Song? Keluarga Song demi bertahan hidup. Mengerahkan segala upaya ya. Tapi kalian dari awal sampai akhir tidak tahu apa yang aku mau, seperti tadi kalian mempermalukan aku dan ibuku. Dari awal sampai akhir, semua tentang uang dan wewenang. Bahkan tidak ada kata maaf. Kalian bilang, keluarga Song seperti ini. Perlukah ada? King Yun, sudah cukup atau belum? Apa kamu mau mengabaikan keselamatan keluar, mengorbankan keselamatan keluar? Tidak bolehkah? Apa maksudmu? Kamu sendiri apa maksudmu? Kamu. Song Qingyun. Berani kamu memukulku. Nyonya Song, kita kenal baik? Jangan panggil aku Song King Yun. Panggil aku Akademisi Song. Maaf Pak Liang, membuat Anda tertawa. Ayo pergi. bagaimana mengurus orang-orang? Biarkan mereka sendiri. Lepaskan aku. Tidak masuk akal. Sekumpulan orang buta. Hari ini kalian menyinggung Akademi Ilmu Pengetahuan Negeri Long, Song Yuanxi, dan keluarga Song. Tinggal tunggu kehancuran. Song King Yun, maaf. Semua salahku, maafkan aku ya. Ching Hong. Suaraku terlalu keras. Tapi kami khawatir kamu salah langkah, King Yun. Kami tidak punya niat buruk, King Yun. MA, ayo pulang. Mulai sekarang, Akademi Ilmu Pengetahuan Long dan keluarga Song kalian memutuskan semua hubungan dan kontak. Kalian. Jaga diri sendiri. Tidak disangka, makam leluhur keluarga Song akhirnya muncul asap hijau, dan mereka memadamkannya. Sungguh tidak bisa melihat yang jelas. Tanpa paten ini, masa depan grup Song
Apa yang harus dilakukan? Ayah, Ini semua salahku. aku yang buat Kak King Yun marah. Aku pergi sekarang, minta maaf ke Kak King. Aku akan minta dia lepaskan kita. Haoran, bangun. Ini bukan salahmu. Pengkhianat ini. Ayah, apakah kita masih punya cara lain sekarang? Cara terbaik sekarang adalah hubungi Callum Park Maple Leaf. Grup Maple itu yang dari Provinsi Selatan. Perusahaan terkemuka. Groupe Maple Berny-les-Milliards. Vanseng. Aku tahu kamu selalu punya cara. Teknologi Grup Maple adalah terdepan dalam industri ini, seimbang dengan banyak perusahaan raksasa AI. Bekerja sama dengan mereka meskipun kehilangan 50% keuntungan. Lebih baik daripada menghadapi serigala putih. Ayah, Kenapa kita masih menunggu? Apakah sudah menemukan penyelamat Grup Maple? Pak Shen, kami sudah. Pak Shen. Pak Shen. Pak Shen, tolong bantu grup Song kami. Pak Shen, tolong bantu grup Song kami. Pak Shen, tolong bantu kami. Ngapain ini? Cepat bangun. Pak Shen, grup Song kami. Baik. Seperti serigala putih yang tidak menyangka ada masalah begini di keluarga. Jangan khawatir, jika keluarga Song, Grup Maple kami pasti akan membantu. Tuan Shen, apakah Anda serius? Grup Maple kami, sama seperti keluar gedung tinggi dimulai dari dasar. Kami sangat merasakan kesulitannya. Itu karena kemampuan Tuan Tua Shen di masa lalu. Menghadapi hambatan teknis, diatasi dalam beberapa bulan. Lebih baik dari kami. Terlalu memuji Grup Maple kami. Berada dalam bahaya jika bukan yang membantu. Kami sudah lama tidak ada lagi. Penolong grup Maple, oh iya. Wah, orang yang bisa menyelamatkan grup Maple itu pasti raksasa teknologi sekelas nasional. Mempengaruhi hidup mati perusahaan besar. Keberadaan seperti ini, meskipun di masa bisa mengagumi dari kejauhan. Tidak mencapai levelnya. Tidak. Orang yang membantu dulunya. Hanya seorang siswa SMP. SMP. Kenapa masalah teknis belum selesai ayah? Pergi bermain, pergi. Kau tahu tidak? Sekarang tingkat kehilangan pelanggan kita mencapai 60%, 60. Investornya akan datang segera untuk mencabut investasi. Kau mau aku bagaimana? Bicara, mau aku bagaimana? PAK Shen. Tidak ada cara di proyek ini. Ada belasan rumus, pakar luar negeri tidak bisa memecahkannya. Kami sudah. Berusaha sebaik mungkin. Ayah, Ada orang masuk ke lab. Shiyu. Ini ditulis oleh anak muda tadi. Sudah terpecahkan. Sudah terpecahkan. Semua terselesaikan? Genius. Jenius sekali. Shiyu. Bantu ayah beritahu peneliti suruh datang ke sini. Teliti dengan baik. baik, ayah. Wah, benar-benar pahlawan muda. Benar-benar tak disangka ada jenius seperti ini. Anak saya yang tak berguna, pencapaian tidak seberapa dibandingkan penerima Leaf Group. Itu benar-benar perbedaan seperti bumi dan langit. Itu direksi Shen. Kalau begitu, kami pergi dulu. Dalam beberapa hari pasti ada pesta investasi besar. Selamat datang kepada orang-orang dari grup Maple. Untuk hadir ya. Baik. Saya pergi dulu. Selamat jalan. Indah. Pak Shen. Kita sudah menemukan dermawan Grup Maple kita. Apa? Dermawan sudah ditemukan? Ibu tinggal di tempat seperti ini. Semua salahku. Lebih baik tinggal di rumah kecil selama belasan tahun. Lebih nyaman. Bu. Anak ibu sudah sukses. Kelak. Ibu tinggal di rumah besar. Aduh. Jangan buang-buang uang. Ibu sudah tua, nggak perlu. Kamu masih harus nabung buat nikah nanti. Kalian ngapain? Kenapa aku nggak boleh siram? Nggak lihat ya? Kenapa harus nyelak-nyelak? Bukannya ini nyonya kita dan tuan muda dari sebelah? Kenapa pulang dengan lesu begini? Kok balik lagi? Tetangga, ayo lihat, lihatlah siapa yang sudah kembali. Berita besar. Lihatlah ini siapa. Betul sekali. Bukannya kalian pergi menikmati hidup? Kenapa jadi nggak betah? Atau Diusir pulang.
Kalian. Tempat ini cukup bagus. Aku dan Qin Yun pindah kemari. Cukup bagus. Cukup bagus. Aku sudah terbiasa. Ini tempat macam apa? Bilang ini pemukiman kumuh. Cukup bagus. Menurutku, keluarga Song sudah punya tuan muda lain sejak dulu. Tidak cocok. Dia orang rendahan. Ya, memang tidak cocok, tapi kalian salah paham sedikit. Bukan keluarga Song yang tidak cocok denganku. Tapi aku yang tidak cocok dengan keluarga Song. Su Yutang ya. Anakmu ini harus dididik dengan baik ya. Ngomong kayak gini sapi pun bisa terbang. Bilangnya gak bisa terima keluarga Song, tapi kamu juga gak lihat kamu siapa. Orang miskin tua, orang miskin tua, orang miskin tua, punya anak kecil yang miskin, diusir orang, masih mimpi di sini. Buang, bully, apa yang dikatakan Qin Yun di rumah kami, semuanya benar. Qin Yun di rumah kami. Sudah sukses. Sekarang jadi akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan. APA. Akademisi. Pasien, di depan itu tempat tinggal Pak Song, gak nyangka. Ternyata penyelamat dulu hidupnya sangat sulit. Kencangkan laju mobilnya, kita berusaha cepat memberikan kejutan ini kepada Pak Song. Kencangkan laju mobilnya. Kalian semua dengarkan. Dia bilang Qin Yun adalah akademisi. Aku baru tahu nih. Kenapa mereka bisa diusir? Ternyata bodoh ya. Hai, Yutang. Anak kamu ini otaknya ada masalah. Harusnya dibawa cek. Kok balik lagi sih? Ngomong-ngomong, kalau nggak punya duit, aku punya 10. Hahaha, aku kasih buat kamu deh. Nggak mau? Ambil aja, katanya kamu akademisi. Aku sudah dengar itu. Hari ini, putra kedua keluarga Song jadi murid akademisi. Dia, jangan-jangan kena masalah ya. Kena masalah sedikit kan biasa. Keluarga Song, tuan muda kedua. Itu siapa sih? Itu orang berkelas. Lihat dia, gak ada harapan, seperti tanah liat yang gak bisa dibentuk. Wang Cuilan, Li Chunping, saya mohon kalian sedikit lebih baik hati ya. Dulu anak kami Qin Yun, nilai bagus. Kalian bilang dia menyontek, anak kami Qin Yun berbakti. Bawa pulang piagam, kalian bilang itu dicetak. Kenapa kalian gak bisa doakan yang baik? Gak doain yang baik. Kalau dia lebih baik, kita juga senang. Kalau dia gak baik, kita doain apapun juga percuma. Lihat anaknya, meski miskin, dia sukses. Gak punya kemampuan, gak mau orang bicara, kan? Punya kemampuan, ditinggalin? Tidak memilih dia, pilih pekerja lama. Yang tua dan si kedua ini, jauh berbeda. Kamu ulangi saya ulangi. Anakmu dibandingkan anak lain beda jauh, kalian pantas mendapatkan ini. Ditinggalkan. Kamu berbohong mencuri uang. Pantas kalian hidup seperti ini. Apakah dia ya di simpanan? Saya rasa iya. Anak dari simpanan tidak dimanjakan. Bu. Bu. Jiang A 909. Ngomong sedikit saja tidak boleh. Setua ini masih jadi... Bu, bagaimana kabar? Jangan bikin takut. Wah, aktingnya bagus nih. Lihat tuh, ini harusnya di depan orang kaya aktingnya. Kenapa di sini? Hahaha. Bu. Lihat tuh, nggak ada kata-kata kan? Semuanya tepat, kan? Bukankah itu presiden dari grup Maple? Kok dia di sini? Itu Ibu Shen. Ngapain ketemu Song Qin Yun? Mungkin saja Song Qin Yun menyinggung Ibu Shen. Song Qin Yun juga suka bikin ulah kamu adik Qin Yun kan? Halo, aku Shen Xiu. Bu, aku ingin ke toilet. Ini di tempat kaya orang lain. Pergi saja, jangan berkeliaran ya, ini perusahaan besar, buat eksperimen.
Masalah teknis, kenapa belum selesai? Gawat. Ada orang, ada. Oh, itu kamu. Ingat pahlawan besar. Pahlawan. Aku nggak salah dengar. Si Bos Shen panggil anak ini. Pahlawan anak ini. Mungkin dia pahlawan selamatkan gadis? Kenapa anaknya Yu Tang bisa beruntung sekali? Kenapa anakku nggak sebegitu beruntung? Siapa yang menghina di hadapan keberuntungan begini? Perusahaan, Ibu pahlawan, keluar. Bukan saya, bukan kami. Bagaimana bisa kami berani menyinggung pahlawan grup Maple? Seseorang, Tutupi mulut mereka. biarkan mereka. Saya ingin lihat Berani tidak? sembarangan di belakang. Ampuni kami. Kami bahkan tidak tahu dia adalah pahlawan Anda. Maaf, Tante, terlambat. Ini hadiah untuk Anda. Semoga Anda... Terima kasih ya, Nona muda. King Yun, kok kamu bengong? Ayo, Cepat ajak masuk ke dalam. silakan. Mari kita masuk. pegang ini. Biar saya saja. Kapan Pak Shen sebaik ini pada seseorang? Maaf ya, rumah kami. Kumuh, jangan dianggap serius. Tak disangka, seorang miliarder tinggal di lingkungan begini. Milliarde. Tuan Shen. Janganlah berseloroh dengan saya. Adik King Yun, dulu rumus yang kamu tulis di papan tulis membantu kami. Grup Maple mengatasi masalah teknis tak terselesaikan oleh investasi ratusan juta. Dan bahkan meningkatkan aset grup Maple menjadi miliaran, membantu grup Maple menjadi pemimpin dunia. Di sini, kami grup Maple ingin mengucapkan terima kasih. Menyediakan aset bernilai miliaran untuk diberikan kepada Pak Song King Yun. Tidak bisa. Saat itu aku membantu kalian bukan untuk cari uang kalian, ya? Uang kami sudah cukup. Ini terlalu banyak. Tapi, Tante, keluarga Shen tahu balas budi. Tuan Shen, keluarga kami tidak pernah memanfaatkan balas budi. Karena kalian menolak uang, maksudnya. Ingin saya berikan diri saya? Saya setuju. Pak Shen tidak bermaksud begitu. Baiklah, saya tidak bercanda. Kalau kalian tidak mau uang, bagaimana kalau saya berikan saham perusahaan saya? Saya baru akui perusahaan baru tentang teknologi AI, juga teknologi. Perusahaan teknologi khusus AI. Ya, perusahaan ini bernama Grup Song. Grup Song. Ada apa? Pak Shen, terus terang saja, Song Wansheng dari grup Song adalah ayahnya King Yun. Apa? Sudahlah, Bu, jangan bilang lagi. Saya ingat ada barang di rumah Song, saya pergi ambil. Qing Yun. King Yun, pelan-pelan. Tak disangka Song Wansheng ternyata ayah dari penolongku. Bibi, Hari sudah mulai gelap. aku pulang. Lain kali aku datang mengunjungi. Baik. Sering-sering main ke sini ya, oke? Sekretaris Chen, siapkan hadiah untuk keluarga King Yun dan Song. Baik, Pak Shen. Kakak, apa yang kita lakukan ini akan adil untuk King Yun? Siapa suruh serigala berbulu domba tahu keluarga kita kesulitan, masih menambahkan masalah. Lagi pula. Teknologi otak AI dihasilkan karena perawatan keluarga Song bertahun-tahun. Harusnya diberikan kepada keluarga Song. Keluarga Song kita sekarang di titik kritis. Song King Yun juga bagian dari keluarga Song. Biar tahu, harusnya mengerti, paling tidak. Kasih dia lebih banyak uang saja. Kalian sedang ngapain? Haoran, Siapa suruh kalian masuk? Siapa suruh kalian sentuh barang-barangku? Song King Yun. Haoran, lihat-lihat dokumenmu, lihat dokumenmu, kamu harus bertindak begitu. Song King Yun. Bukankah kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Song? Tak akan kembali? Kau sedang apa? Siapa yang Ini rumah keluarga Song. King Yun, ingin bantu kamu mengemas barang. Jangan salah paham. Membantu saya mengemas barang dapat izin? Masuk kamar, tindakan kalian ini pencurian. Song King Yun, bicara begitu, ini rumah keluarga Song, kami berhak keluar masuk. Barang milik keluarga sendiri juga disebut mencuri? Barang milik sendiri. Kalian tidak tahu malu? Mengambil laporan akademi saya untuk lomba sudah cukup.
Masih mencuri, kan? Kamu bilang laporan akademik yang dibawa untuk lomba oleh Haoran itu milikmu? Lucu sekali. Apa kamu satu-satunya orang di dunia yang bisa melakukan penelitian? Katanya kamu akademisi. Laporan akademik. Yang mencuri dari Haoran kita. Benar. Lihat baik-baik, hitam di atas putih, ada namanya. Lihat dengan jelas milik siapa. Ini memang. Memang budgetive. Tulisan tangan ini memang milik King Yun. Sudah. Kalau dokumen ini milikmu, kenapa? Semua di ruangan ini adalah pemberian keluarga Song. Masak APA masalahnya. Benar, Song King Yun, jangan lupa yang biasa kamu pakai. Baju yang kamu kenakan. Semua dari keluarga Song. Setelah menerima banyak dari kami, kini kamu melarang kami masuk kamar. Keuntungan? Saya ingin tahu apa untungnya saya ambil dari keluarga Song. King Yun, saya tahu kamu tidak senang. Tapi keluarga Song memberimu banyak hal, seperti pakaian, mereka tidak pernah pelit. Beli pakaian. Satu pakaian saja bisa puluhan juta. Beranikah kamu bilang? Kamu belum menerimanya. King Yun. Jangan lupa soal usul kita. Lupa asal-usul. Lupa asal-usul? Saat tak punya dan mencari pakaian tak terpakai, apakah itu lupa asal-usul? Saat saya siang malam menjahit dan memperbaiki pakaian bekas, apakah itu lupa asal-usul? Nona Song. Haruskah bersyukur atas barang yang diberi kepada Song Haoran? Song King Yun, apa yang kamu omongkan? 3 tahun, tak ada seorang pun membelikanmu pakaian? Iya. Iya, Kak King Yun. Kakak-kakak setiap kali pulang selalu beli banyak baju. Mana mungkin? Tidak ada punyamu? Baiklah, kalian tidak percaya. Bajunya ada di sana. Kalian lihat sendiri saja. Kamu tidak mau menyerah, Song King Yun, sudah cukup bohong, kan? Aku mau lihat hari ini. Apa yang kamu pakai seperti yang kamu bilang? Kok bisa begini? Mana baju-baju bermerek itu? Mana sepatu-sepatu bermerek itu? King Yun, jangan-jangan bertahun-tahun ini. Kamu memakai baju bertambal ini saja? Nih. Baju ini untuk Haoran? Harganya belasan juta. Ingat, dicuci rusak, tidak bisa dipakai. Bukankah sudah disuruh buang? Iya. Belasan juta, bagi Song Haoran bisa punya dan buang begitu saja. Tapi aku? Aku tiap hari menjahit dan memperbaiki baju ini. Kalian peduli? Aku pakai baju-baju jelek ini ke sekolah. Saat jadi pengemis, kalian peduli padaku? Song King Yun, meski diabaikan, tetap keluarga Song dan dapat perlakuan yang sama. Kami tidak kurang memberi Anda. Iya King Yun, meja, kursi, kasur, bantal keluarga Song, mana bukan kelas dunia. Kasur ini, tanpa 200.000, tidak bisa diperoleh. Kasur 200.000. Keluarga Song beri. Seseorang melihat semuanya. Sebagai hal yang tidak Ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Song kami. Sekarang, tidak membiarkan kita masuk kamar. menurutku, Apa masih bisa disebut manusia? Kasur 200.000 saya tidak pedulikan. Keluarga Song memang members akan orang yang tidak tahu terima kasih. Baiklah, tidak peduli ya. Tim. Tidurku tidak baik. Kasur ini untuk memperbaiki tidur. Memperbaiki tidur? Tak perlu. Di keluarga Song, aku tidak bisa tidur nyenyak. Lepaskan aku. Tidak pernah tidur nyenyak. Baiklah. Tidak usah tidur lagi ke depannya. Ini hadiah kasur dari kalian untukku. King Yun, kakak tahu salah. Kakak tidak tahu kamu menderita sebelumnya. Kakak ketiga minta maaf. King Yun, selama ini kamu menjalani. Hari seperti ini, Kenapa tidak memberitahu kami? Beritahu kalian. Beritahu kalian ada gunanya? Pikiran kalian semua hanya pada Song Haoran. King Yun. Tim. Biarkan dia pergi. Song Qingyun. Kamu pikir kami masih akan memohon padamu? Kamu pikir kami masih akan bertindak menuruti keinginanmu? King Yun, dengarkan saja nasihat bibigu. Ayahmu sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Maple Leaf Group. Kamu pasti akan menyesal jika pergi sekarang. Menyesali. Aku menyesalinya 3 tahun. Apalagi, Mungkinkah seseorang menyesal telah kembali ke keluarga Song? Tesar bodoh buta. Apa kau tahu apa arti Maple Leaf Group? Maple Leaf Group salah satu dari ribuan perusahaan di 8 provinsi selatan. Grup teknologi terbesar. Beberapa akademisi dan profesor asing.
Semua berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan grup Song Qingyun. Setelah meninggalkan keluarga Song, di mana kamu bisa menjangkau sumber daya sebaik itu? Iya, benar. Kak Qingyun-ku. Meskipun kamu pintar, tidak ada meskipun ahli Song, itu tidak berguna di masyarakat sekarang. Yang dilihat adalah sumber daya dan uang, jika kamu tak punya di masa depan. Sulit melangkah, Qingyun. Mendidikmu baik, tidak mengecewakan keluarga Song. Cepat minta maaf pada ayah. Usahakan mendapatkan maaf dari Hejian. Tanpa keluarga Song, orang biasa, bahkan dia seorang ahli, sulit untuk terhubung dengan grup Maple. Minta maaf padanya. Dia, Song Wansheng, Kamu. Anak durhaka. Sampaikan perintah saya mengumumkan. Mulai hari ini, semua perusahaan di bawah keluarga Song akan memboikot Song Qingyun. Data teknologi apapun. Perangkat canggih semua berhenti memasuk ke lembaga ilmiah. Qingyun. Cepat minta maaf ke ayah sangat marah. Selain itu, semua perusahaan properti di bawah keluarga Song dilarang menyewakan rumah ke Song Qingyun. Semua perusahaan real estate di bawah keluarga Song dilarang menyewakan properti kepada Song Qingyun. Semua gerai dan supermarket di bawah keluarga Song. Song Qingyun dilarang masuk. Ayah. Bukankah ini agak berlebihan? Spanduk keluarga lagu. Semua platform teknologi informasi telah memblokir Song Qingyun. Pendaftaran dan login. Lagu Qingyun. Apakah kamu tidak akan meminta? Sekarang keluarga telah bergabung dengan Maple Group. Maple Group terlibat dalam lebih banyak bidang. Kamu ingin pergi, bukan? Silakan. Aku akan menuntutmu atas nama 3 tahun ini kamu makan dan minum gratis di keluarga Song. Aku ingin mengambil kembali semua investasiku padamu selama 3 tahun ini. Kak Qingyun, aku sarankan dengan baik. Lebih baik cepat-cepat berlutut dan minta maaf pada ayah. Sekarang keluarga Song kita didukung oleh Maple Group. Kalau tanpa keluarga Song, jalan ke depan pasti sulit dan bahkan bisa jadi harus berkeliaran di jalanan. Kalau tanpa keluarga Song, jalan ke depan pasti sulit dan bahkan bisa jadi harus berkeliaran di jalanan. Pada saat itu, seeker anjing dari keluarga Song kita akan lebih mulia darimu. Bukan hanya dia, tapi juga ibu kita. Song Qingyun. Ini kabar bakti? Apakah kamu tega Lihatlah ibu kita. mengalami nasib buruk seperti kamu? Qingyun. Masih belum menyesal? Minta maaf ke ayah begitu sulit ya? Saya sudah selesai bicara, Song Qingyun. Mulai sekarang keluarga Song. Tidak ada lagi orang sepertimu. Wening. Mungkin kepada semua anggota Percayalah ayah. tidak setia, pantas dihukum. Ayo cepat pergi. Lia Saja Siapa Berani Mangalongi Tuan Song. Sekretaris Chen, apa yang Anda lakukan? Atas permintaan General Manager Shen, khusus mengirim 9 batang emas. 1 villa mewah. 1 kartu hitam dengan 3 miliar simpanan. Pak San benar-benar sudah mengeluarkan biaya besar. Song Qingyun, lihatlah, ini perbedaannya. Pak San memberiku hadiah dari keluarga Song. Seumur hidup takkan hasilkan sebanyak. hadiah-hadiah ini. Saya sama sekali tidak tertarik. Kak Qingyun. Jangan keras kepala. Aku tahu. Di hatimu sangat menginginkannya, kan? Dia bisa nggak mau? Mulai sekarang, di mana lagi dia bisa lihat banyak uang ini? Song Qingyun. Sekarang kamu tahu kan betapa salahnya mengkhianati keluarga Song. Mulai sekarang kemewahan dan kekayaan keluarga Song tidak ada hubungannya denganmu. Kamu cuma layak tinggal di kawasan kumuh itu, jangan pernah keluar. Sekretaris Chen, hadiah-hadiah ini terlalu mahal tolong. Sampaikan pada Tuan Shen untuk saya. Terima kasih ya. Maaf, Pak Song, mungkin Anda salah. Pak Shen memberikan hadiah bernilai ratusan. Bukan un truc keluarga Song. Hadiah ini dari Pak Shen untuk keluarga Pak Song Qingyun. Tapi jelas sekali, Anda bukan. Ini. 300 juta ini untuk memutus hubungan ayah anak. Memutus semua hubungan saya dengan keluarga Song. Mulai sekarang. Aku, Song Qingyun, tidak ada hubungan dengan keluarga Song. Pak Song, rapat investasi. Semoga Anda bisa hadir. Selamat jalan. Apa cara yang dipakai Song Qingyun? Bisa sampai membuat Direktur Shen mengirimkan hadiah padanya. Kak. Kalian bilang.
Apakah mungkin Direktur Shen salah orang? Aku dengar setelah pertemuan dengan Bu Shen, dia cukup terkesan padaku. Kalian pikir mungkin Bu Shen salah orang? Mengirim barang yang seharusnya untukku ke Song Qingyun? Ya, ada benarnya. Banyak yang belum tahu aku punya 2 anak, tunggu sampai hari pertemuan investasi. Aku akan tanya langsung ke Bu Shen. Barusan aku cuma ngomong asal. Song Qingyun benar-benar dilirik Bu Shen? Tidak boleh. Aku nggak bisa biarin. Terlalu enak. Kenapa? Kepalaku agak sakit. Aku mau istirahat sebentar. Apakah tadi karena ditakut-takuti Qingyun? Song Haoran, kamu mau ngapain? NAK. 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 Siapa yang bisa bantu antarkan Song Qingyun ke rumah sakit? Siapa bantu antarkan Qingyun ke rumah sakit? Saya kasih 1 juta rupiah. Hei, punya mobil, pergi. Saya pergi, saya juga punya mobil saya lebih baik daripada miliknya. Tunggu sebentar. NAK. Kamu bangun. Adakah yang masih tidak nyaman? Ibu akan cari dokter untukmu. Bu. NAK. Qingyun. MA, apakah kakiku? Qingyun, MA, Qingyun. bengong apa? Cepat sini bantu. apakah kakiku? Adik Qingyun, tenang. Kakimu sementara tidak bisa berdiri, Grab Maple memanggil dokter terbaik. Kesempatan sembuh masih besar. Qingyun, ibumu dan saya ingin tahu, siapa yang melakukannya? Iya. Qingyun. Siapa yang tega melakukan ini padamu? Song Haoran. Keluarga Song, keluarga Rong, keluarga Song berkali-kali menargetkan aku, pahlawan grup Maple, mereka tak ingin terus berbisnis? Qingyun. Kita punya rapat investasi dengan keluarga Song. Ikut? Oke. Pak Song. Bisa mendapat Investasi dari Maple. Masa depan grup Song menjanjikan. Kerjasama grup Song dan Maple Group tampaknya ke depan. Tidak banyak menandingi Pak Song di bidang teknologi tinggi. Terima kasih atas kehadiran semua orang. Hari ini grup Song tidak hanya mendapatkan investasi dari Maple Group, tapi juga semua yang hadir bisa melihat. Sang penyelamat misterius yang dulu menyelamatkan Maple Group. tidak tahu kabar Qingyun sekarang. Adik ketiga. Kenapa masih membahas si serigala berhati dingin? Saat keluarga Song kesulitan, dia tidak membantu, malah memperburuk keadaan. Nantikan hari nanti. Kelompok Song akan sukses. Kalau dia mau kembali, tidak ada kesempatan lagi. Dia pikir jadi akademisi hebat sekali. Sekarang, penting bukan kemampuan, tetapi juga sumber daya dan koneksi, seperti grup Maple besar itu. Besar sekali, dia pasti susah untuk bisa mendekatinya. Kakak pertama, sulit bertemu orang besar seperti dia. Menurutku dia bahkan susah bertahan hidup sekarang. Sulit, kan? Orang dari grup Maple datang. Bagaimana bisa? Datanglah seorang pincang. Bukan orang dari grup Maple, belum pernah melihat. Manusia dari grup Maple sebelumnya. Qingyun. Apa yang terjadi dengan kakimu? Minggir. Keluarga Song tidak tahu tentang kakiku? Jangan berpura-pura. Kalian gak merasa perhatian sekarang? Terlalu palsu? Qingyun, kami juga peduli padamu. Kok kamu marah banget sih? Iya, Kak Qingyun, kamu sendiri yang bikin kaki patah. Kalau kakak-kakak peduli, kenapa harus marah-marah ke Kak Nanyin? Kamu nggak. Bikin orang ketawain keluarga kita sih. Song Qingyun, maksudmu apa? Sengaja pura-pura kayak gini buat ganggu kami, ya?
Patah kaki malah ganggu orang. Baiklah, Song Haoran. Kamu berani bersumpah di depan semua orang kalau kakiku memang patah? Kalian, berani gak? Tuan Song. Nona Song. Apa ada di antara kalian yang tidak jijik padaku? Kalian selalu menyiksaku, sekarang kalian selesai dan membuangku. Malu ya? Aku tahu pradugamu pada Haoran, tapi jangan bicara begitu. Dengar dari kata-katamu, kakimu. Ada hubungannya dengan Dia melakukannya? Tanya adik baikmu, pasti tahu. Pantas dia saudara kalian. Menuduh dan memukul orang, pantas saja kalian satu keluarga. Benar-benar pasangan yang... Hukap. Haoran yang melakukannya. Kamu punya bukti? Iya, Kak King Yun. Jangan sembarangan menyudah orang. Di acara sepenting ini. Song Qingyun. Tidak disangka kamu seperti ibumu. Pikiran sempit, Haoran melakukan sesuatu, tegur sudah cukup. Kamu berani memfitnah dia? King Yun, makan sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Haoran di sampingku beberapa hari ini. Kalau mau fitnah, jangan terlalu jelas. Iya, tahu hari ini, Bos Shen dan penyelamat grup Maple Leaf. Datang kapan saja, kamu di depan banyak tamu, karena ayah bilang sesuatu menyakitkan balas dendam. Kita Grup Song. Ingin merusak kerjasama kita dengan grup Maple Leaf dan bikin semua orang menertawakan kita, ya? Bos Song baru 2 kalimat sudah melawan ayah sendiri. Memang tak tahu malu. Ada beberapa orang belajar pintar. Tapi dalam bersikap, Apa grup Song ini lelucon yang aku buat? Atau grup Song itu sendiri lelucon? Aku datang hari ini cuma buat nonton aja, gak sempat ngobrol sama kalian. Song Qingyun. Kalau kamu terus mengacau, aku bakal suruh orang usir kamu keluar. Orang ini tidak tahu hari besar keluarganya. kalau aku punya anak begitu, pasti udah kupukul sampai mati. Kamu mau bertingkah sampai kapan? Penyelamat grup Maple segera tiba, puas belum berbuat onarnya? Masih mau ngomong dengan dia? Kalau terus ribut, keluarkan saya. Kamu bahkan gak mau dengar kata-kataku, ya? Kamu memang sudah punya nyali. Minggir dari sini. Siapa kamu? Hubungan kita? Kenapa aku harus dengar kata-kata keluarga Song? Karena kamu bermarga Song. Karena kamu adalah putra Song Wanseng. Jadi putramu? Pantas jadi ayahku? Apa hak jadi ayahku? Dulu, kamu usir aku dan ibu dari rumah hingga kita harus membara di luar. Bawa kami kembali setelah 3 tahun penghinaan. Apa yang kamu berikan selama 3 tahun ini? Kami makan sisa makanan dan pakai pakaian bekasmu. Sampai sekarang. Kalian masih ingin saya akui hubungan dengan keluarga Song. Ingin menuntut dengan citra ayah. Memalukan. Song Wancheng. Saya habiskan 3 miliar untuk memutus hubungan kita. Maaf. Hari ini, saya ingin lihat kehancuran grup Song. Kamu. Ayah. King Yun, lihat kamu bikin ayahmu marah. Anak durhaka. Anak durhaka. Seseorang, usir anak durhaka ini. Lihat siapa berani. Peniel Amat Grup Maple. Tuan Shan, penyelamat grup Maple siapa maksud Anda? Tuan Shen, Anda datang. Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Song Wanxiang. Sebelumnya adik King Yun bilang padaku tentang segala hal di keluarga Song, awalnya ku pikir itu agak berlebihan. Song Wanxiang, Anda benar-benar membuka mataku. Ayah, aku tahu. Pasti Kak King Yun. Bicara sama Presiden Shen? Jangan khawatir. Aku bantu Anda merenggangkan beban. Presiden Shen, bukan seperti yang Anda bayangkan. Kak King Yun dia. Diam. Kamu itu pria bermuka dua. Aku benar-benar tidak menyangka, keluarga Song MU bisa menjadikan pria yang hanya bisa mengagumi sebagai harta. Keluarga Song MU bisa mencapai ini. Itu benar-benar tak termaafkan. Pak Shen. Apa maksud Anda dengan ini? Apa yang keluarga Song kami lakukan membuat Anda marah? Tidak sampai membuat saya marah. Kalau benar membuat saya marah, paling-paling saya usir kalian, tapi kalian membuat marah orang yang sangat berjasa bagi grup Maple kami. Keluarga Song kalian, mati pun tidak berharga. Orang baik. Adieu. Pak Shen,
Di dalam sini. Pasti ada kesalahpahaman. Semua ini hanya salah paham. Camille. Bahkan belum pernah bertemu dengan orang baik dari grup Maple, jadi bagaimana mungkin? Belum pernah ketemu. Lalu siapa dia? Pak Shen, maksud Anda. Song Qingyun adalah penyelamat grup Maple. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia jadi penyelamat grup Maple? Waktu itu dia masih kecil. Ayah. Qingyun masih muda, tapi bakat matematikanya bisa menyamai peneliti terkemuka, Song Wansheng. Kamu bisa melihat bakat sambil melihat langsung. Melepaskan batu permata yang berharga harus mendukung sesuatu yang tidak berguna. Pak Shen. Meskipun Qingyun adalah penyelamat grup Maple Qingyun. Tidak menyukai kami berdua. Namin. Camus Tidak perd l'Ubercata de Mikion tant Camille. Quand? Kami berdua. Salah apa sebenarnya? Gu Minglan. Kalian pura-pura kasihan lagi. Cukup sudah. Apakah bibi Gu kasihan? Tidak tahu. Fan Shen. Grup daun mapla. Besar sekali. Kami tak bisa menjangkau. Kami pamit. Tuan Shen dengan orang seperti ini. Takutnya kita bakal kena jebakan serigala bermata ini. Kita pergi. Tunggu. Boleh pergi, tapi dia Song Haoran. tidak bisa pergi. Kalian mau apa? Tuan Shen. Walaupun Song Qingyun adalah penyelamat grup Maple kalian, jangan begini ke anakku. Lepaskan. Papa. Tolong aku. Tolong aku, Papa. Qingyun. Kenapa kamu selalu begitu picik sih? Kenapa gak lepaskan Haoran? Pak Shen. Hari ini aku di sini. Siapa pun gakbol bawa dia pergi. Yang berani mengganggu Haoran. Berarti melawan seluruh grup Song. Mengganggu dia. Jangan khawatir, nggak akan menindas yang lemah. Grup Maple nggak akan menyentuh dia. Tapi, dia akan dihukum oleh hukum. Sayangnya, aku mau melindungi adik Qingyun. Aku sengaja pasang kamera di rumah adik Qingyun. Sekarang kalian bisa pergi, tapi dia. Song Haoran, kau telah mematahkan kaki adik Qingyun. Polisi sekarang ada di bawah menunggumu, aku sarankan kau menyerah dengan baik-baik. Hahaha. Selama bertahun-tahun ini, Kamu dan ibumu itu Seharusnya tidak pulang. dulu mematahkan jarimu. memfitnah kamu. Menjebak kamu. Memang itu yang pantas kamu dapatkan, hahaha. Kenapa bisa begini? Ayah, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak. Kak, itu palsu. Video ini palsu, dibuat oleh grup Maple untuk menipu kalian. Sin etis. Polisi di bawah, bicara dengan mereka, lihat apakah mereka percaya. Ayah. Tolong aku. Tolong aku, ayah, aku adalah kesayanganmu, Haoran. Ayah. Kak, kumohon selamatkan aku benar-benar tidak ingin dipenjara. Kumohon padamu. Jadi selama ini, kamu terus melawan Qingyun, kan? Tenggon Qingyun kaki Qingyun. Semua itu kamu yang merusak, kan? Pantas saja. Pantas saja Qingyun begitu menentang keluarga Song. Ternyata ini karena kita. Karena kita Selama ini tidak menyadari. bahkan sempat berpikir. Semua ini. Zalanya Qingyun. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pak Song. Bagaimanapun juga dia adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu tega? Oh ya, hampir lupa. Kamu juga, Pak Song, sebaiknya kamu periksa dulu catatan keuangan grup Song. Lihat jutaan yang hilang belakangan ini. Siapa yang akhirnya menerima kartunya? Apakah kamu yang melakukan? Tidak, bukan. Saya masih punya foto Gu Minglan membeli villa untuk pacarnya kecil. Betul-betul kebetulan. Properti yang Anda beli benar-benar milik grup kami, Maple Group. Anda semua, kalian semua keluar dari sini. Seseorang datang.
Usir mereka keluar dari sini. Tidak King Yun. King Yun, Zhonggang. Pak Shen, Maaf. Pak Song. Anda minta maaf. Rang Lane. Qingyun. Memang selama ini ayah kurang perhatian padamu. Ayah berjanji padamu, nantinya ayah akan jaga kamu baik-baik. Menganggap kamu seperti, apakah baik untuk membina penerus bagi keluarga Song? Qingyun. Kakak tahu dia salah. Kakak pasti akan menjaga kamu dan ibu dengan baik mulai sekarang. Qingyun. Kim. Jangan khawatir. Kakakmu. Kakakmu akan Dokter terbaik untuk dikunjungi. Kim. Kakak perempuan. Sebelumnya aku Terlalu ketat. jam tangan ini diberikan oleh kakak kedua. Anggap saja ini. Sebagai permintaan maaf. permintaan maaf. Apakah permintaan maaf yang terlambat 3 tahun masih berguna? Kalian pikir yang terluka adalah kakiku? Yang kalian lukai adalah hati mama. Saat aku kecil. Disebut anak liar tanpa ayah, di mana kamu? Saat kecil di musim dingin suhu di bawah 0. Jual sayur dengan mama? Kalian pikir aku tidak tahu perasaan terhadap Song Haoran? Dari kecil sampai besar, aku tidak pernah meminta apapun. Aku hanya minta perlakuan baik. Tapi kalian? Apakah memberi aku sedikit perlakuan baik sesusah itu? King Yun. Kim. Qingyun. King Yun. Sejak aku memasuki keluarga Song, apakah kalian pernah berikan aku perlakuan baik? Dulu. Ketika Song Haoran mencuri laporan akademisku, apa yang kalian lakukan? Saat aku butuh uang untuk mengobati ibu, kalian di mana? Ayah. Kakak. Kenapa aku harus maafkan kalian? Kenapa? Kenapa? King Yun, King Yun. King Yun, kamu baik-baik saja? Qingyun. Qingyun, bangunlah. Kim Yun. Ayah. Bagaimana adikku? Dokter bilang. Sepertinya dia terlalu sedih. Ayo. Kita keluar bicara, biar King Yun istirahat dulu.